warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan, umur panjang kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala SD Negeri 4 Sigli serta Dewan Guru yang berhadir pada hari ini. Selanjutnya pada hari ini akan kita laksanakan yaitu simulasi budaya positif. Jadi sebelumnya untuk mengambil berkah, kita akan membacakan Ummul Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 4 Sigli. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Direktur telah memberi saya kesempatan untuk membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salamun ala Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari sejenak kita renungkan hati kita bersihkan diri untuk mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayahnya, memberi kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara destinasi budaya positif pada hari ini. Kemudian tidak lupa kita sanjung-sanjikan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pahlawan revolusi yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan akhlak mulia. Langsung saja pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kembali. Mungkin budaya positif ini bukan hal baru bagi kita dan sudah kita dengarkan dari tahun-tahun sebelumnya dan sudah kita laksanakan di sekolah kita. Jadi hari ini kita mengingatkan kembali, mari kita remember. Jadi mari kita sama-sama merenungkan apa yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya sering-sering ya kita saling mengingatkan, saling mendengar sharingnya sama-sama kita refleksi apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ada perubahan di sekolah kita. Jadi itu yang kita harapkan. Ini bukan acara formalitas saja, tapi ini sebagai refleksi bagi kita bahwa apa yang kita nanti akan kita bagikan, jadi ini akan menjadi perubahan bagi sekolah kita. Jadi sama-sama kita perbaiki. Kenapa? Tanpa kita sama-sama berkolaborasi, nggak akan ada suatu perubahan di sekolah. Jadi mari sama-sama luangkan waktu sejenak untuk sama-sama kita merefleksi. Jadi mohon ini keikhlasan hati ibu-ibu untuk sekedar
Jadi pada kesempatan ini makanya kita beri ya ruang, lebih luang waktu, biarpun sudah banyak orang yang sudah mengistimasikan budaya positif di sekolah kita. Ini bukan menghabiskan waktu Bapak Ibu, tapi ini sebagai pembelajaran bagi kita, sebagai renungan bahwa sekolah kita atau kita perlu yang air yang sudah penuh dalam gelas, mari kita tuang kembali hari ini kita akan mengisi air baru. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita tuangkan gelas kita yang sudah penuh air, kita tuang dan kita isi dengan air baru yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ibu Darmi ya, sebenarnya sebagai tugas dari calon guru penggerak, tapi ini sebagai ilmu bagi kita. Itu yang kita ambil hikmahnya nanti, ilmunya atau kenapa cara seseorang itu menyampaikan ilmu beda-beda. Jadi ilmu Ibu Dani dan kita semua ini mungkin caranya yang berbeda dan akan membuka wawasan kita di sini. Jadi acara ini sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara destinasi budaya positif kita mulai. Demikian yang sedikit arahan dari saya. Jadi kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sepatah dua kata ataupun arahan kepada kita bersama. Acara selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Darni yang akan memaparkan simulasi budaya positif. Saya sebagai moderator di sini mungkin di dalam memberi bimbingan ada sedikit kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberi sedikit seminasi dari budaya positif. Baiklah, kita masuk dalam acara ini yaitu judulnya menyabarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ini ibu-ibu udah tahu budaya positif itu apa? Udah apa itu umur? Budaya positif adalah budaya yang bagus yang diterapkan sekolah, yang memberi kepada karakter anak. Ada yang lain? Ada tambahan dari yang lain dari kawan-kawan kita semua? Cuma kalau budaya positif itu kan menurut saya itu kan kebiasaan sehari-hari. Mungkin kebiasaan yang lama kurang, kita tingkatkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Erna. Di sini itu budaya positifnya ialah budaya di sekolah yaitu nilai-nilai. Berarti nilai-nilai si anak atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Ini adalah nilai-nilai itu berpihak pada murid kita. Di sini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti nilai-nilai ini penting sekali untuk anak didik kita. Itu ada anak didik kita harus patuh, hormat untuk baik kepada guru maupun kepada kedua orang tua di rumah atau siapapun itu. Jadi kita kembangkan ini budaya positif untuk anak terlebih dahulu itu harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Berarti si anak ini harus ada rasa tanggung jawab. Di sini untuk membangun budaya positif itu di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Berarti jangankan kita sebagai guru, berarti semua yang ada di lingkungan ini, baik itu guru, kepala sekolah atau pihak keluarga,
budaya positif yang aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini adalah konsep-konsep inti budaya positif. Di sini yang pertama sekali itu disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama sekali itu adalah disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah pendekatan yang dirancang untuk menumbuhkan dan mengembangkan murid menjadi pribadi yang penuh kesadaran. Berarti kita harus menyadari dulu nih anaknya. Berarti kita pertama sekali harus menyadari si anak, baik dari bertanggung jawab dan mengajarkan keterampilan yang ada dalam dirinya serta didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berarti di sini kita membimbing anak harus bertanggung jawab. Jangan pertama kali kita bilang ini kamu harus bisa, saya beri hadiah. Itu sebenarnya bisa, tapi bagaimana dengan anak yang lain? Jika dia nggak bisa, berarti dia seperti kita memberi hukuman untuk dia, karena kita memaksakan dia harus bisa. Jadi di sini harus menekankan anak, bukan memberi hukuman. Di sini tanpa hukuman dan hadiah, berarti kita nggak boleh lagi kasih hukuman untuk si anak-anak. Kan menyahanji orang dengan disiplin. Hanya kali-kali saya tunjuk ruang. Berarti bukan itu prinsip kita sebagai guru. Di sini tujuannya agar mereka berperilaku memacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berarti kita membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik tadi. Mungkin dulu ada sedikit kesalahan kita atau apa untuk pembinaan anak. Berarti sekarang kita harus meyakini anak-anak kita itu untuk ke arah yang lebih baik tadi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yang universal, nilai kebajikan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Di sini berarti kalau profil pelajar Pancasila itu yang pertama sekali apa, Bu? Takwa, beriman, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu harus mandiri. Mandiri di sini berarti anak-anak harus memang dari dasar diri dia. Berarti kita mengarahkan saja. Di sini bernalar kritis, kreatif. Berarti anak-anak harus kreatifkannya dia arahnya ke apa? Misalnya kesenian itu. Berarti kita harus mengarahkan dia lebih ke situ lagi. Terus gotong royong. Di sini kita kalau misalnya gotong royong, alhamdulillah sudah berjalan, kan? Berarti kita harus tingkatkan lagi. Berarti kita harus kasih contoh. Kita sebagai guru, misalnya ada sampah, berarti kita bukan wajib lagi ya harus mengutip sampah itu di depan anak-anak. Berarti itu sudah memberi contoh. Walaupun hari ini anak-anak tidak mengikuti atau melakukan seperti kita yang lakukan, besoknya lihat lagi. Berarti dari reaksi kita sudah memberi contoh bahwa budaya gotong royong itu memang harus kita jalankan. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan gotong royong, berarti tidak ada lagi sampah di sekolah kita. Di sini nilai tersebut terkandung dalam nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri dan komitmen. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Berarti di sini yang pertama itu kebutuhannya manusia itu apa, Bu? Sandang, pangan. Di sini ada bertahan hidup itu keselamatan, keamanan. Pertama sekali kesehatan. Kesehatan, memiliki keturunan, cinta kasih. Cinta kasih itulah cinta kasih
baik sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, terkadang penghargaan berdampak kurang baik bagi manusia karena dapat pengaruh jangka pendek dan panjang merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas serta bersifat pembuku. Nah, restitusi. Di sini yang dimaksud restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku orang lain. Seperti siswa terlambat sekolah. Nah, di sini berarti sikap kita harus menegur. Dalam artian apa menegur? Berarti kita sebelum ini sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, misalnya anak-anak menjawab, ini kesepakatan kelasnya datang lebih awal, masuk sekolah atau masuk kelas jangan telat. Berarti kesepakatan itu harus dijalankan. Berarti guru harus mengingatkan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang menghimpun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses belajar. Berarti ini keyakinan kelasnya seperti kita buat masuk dalam lokal harus mengucapkan salam. Terus itu yang umumnya. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Dan nanti kesepakatan guru dengan anak. Apa kesepakatan bersama dengan murid-murid? Misalnya kita kesepakatannya masuk kelas jangan telat. Misalnya 15
posisi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti dari bulan ke bulan kita harus mengontrol anak-anak kita apakah dijalankan atau tidak. Di sini ada posisi kontrol. Itu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat asa bersalah, manajer atau pemantau. Positif restitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Sini ada contohnya itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembunuh. 2. Posisi pembuat asal bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat, Berarti pergi sana ke lapangan itu basket. dari posisi mampu. Kan? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menyakiti, dan menghina. Posisi ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Jadi pendendam. Berarti si murid menjadi pendendam. Pendendam. Yang biasa saja apa yang namanya? Yang pada semua yang kayak ini. Halo, namanya Selamat pagi, Bu. Naren.
akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya berarti kondisi sebagai bagaimana? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang dua kan. Kemarin Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang
yang positif, yaitu murid dapat kritik, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Dari kelima posisi tadi, berarti posisi mana yang paling baik? Nah, berarti manajer yang lebih baik membuat anak kita lebih ke posisi yang mengarahkan. Nanti di sini penghukumnya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir susah. Sekarang kita akan gunakan kata-kata itu kan. Waktu selesai tugas, selalu kamu yang telat, selalu kamu yang buat masalah. Tapi tidak boleh lagi ya membuat rasa bersalah. Berarti di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih dari gaya bahasa yang ibu tadi ngomong aja udah tahu ini pembuat rasa bersalah. Berarti membuat anak kita merasa bersalah. Cara tanya kita itu, cara menanyakannya membuat anak-anak merasa bersalah. Berarti berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini kata-kata yang kedua adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Berarti kalau dulu kita lihat seperti ini, berarti kedepannya kita harus ubah. Berarti ini kamu di sekolah kayak gini. Kalau misalnya saya lapor sama orang tua kamu, gimana? Berarti itu sudah termasuk membuat siswa merasa bersalah. Nah, di sini adalah posisi teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Seperti, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Di sini sebagai pemantau yaitu mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan fungsi pemantau. Berarti kita lihat, kita pantau saja, tapi ada konsekuensinya. Misalnya ini kamu harus selesaikan ini dalam
keyakinan kelas. Berarti kita kembali lagi ke keyakinan yang telah kita buat. Misalnya si anak ini telah melanggar keyakinan kelas yang dia buat. Nah, kebetulan yang dia buat misalnya jangan terlambat masuk kelas. Dia pula yang melakukannya. Berarti kita harus meyakini si murid ini menyadari bahwa keyakinan yang telah dia buat dia yang melanggar. Berarti kita bimbing lagi si anak ini. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Kita tanya lagi ini, apakah kamu yakin dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kamu buat ini? Dan jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika dia terlambat, berarti kita yakini dia nih. Apakah kedepannya dia meyakini atau memperbaikinya atau tidak memperbaikinya lagi? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti kita menanyakan lagi nih pada si murid ini, apakah kamu ke depan ingin mengubah lagi, memperbaikinya? Cara memperbaikinya bagaimana? Misalnya minta maaf kepada guru dan teman-temannya. Dia melanggar. Berarti apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Berarti ke depannya tidak mengulanginya lagi. Nah, di sini ada kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai apa yang telah kamu sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini proses menciptakan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua pelaku memiliki alasan. Berarti yang dia buat itu memang semua memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Yang pertama, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menentukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan
kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga dirimu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mendengar lagi. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu Yakin lah Pak. iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan dan kesepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya jangan lah. Bangga bisa bersabar dan menghentikan. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser ibu. Berarti di sini yang pertama menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagai dari proses pembelajaran. Yang kedua berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Itu ajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nanti kita pada si murid ini tanyakan dulu nih apa permasalahannya. Berarti kita membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ketika kita si anak dilakukan kesalahan, berarti kita pasti bilang semua sesuatu itu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus kita bisa memperbaiki masalah ini. Bagaimana Ibu Erna bisa dipahami dari menstabilkan identitas? Udah mengerti sedikit Bu.
mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, dari sisi ketiga itu menanyakan keyakinan si murid. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Nah, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berarti keyakinan ini itu sudah siap dengan tindakan yang salah. Nah, bisa kita ajukan pertanyaannya. Yang pertama sekali itu adalah sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Nah, dengan sisi anak. Yang kedua, nilai apa saja yang telah kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Yang keempat, kita tanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, berarti yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetuju. Berarti sebelum itu kita sudah ada buat keyakinan-keyakinan. Berarti nilai-nilai apa yang kita kaitkan dengan keyakinan kelas tadi. Kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Berarti setiap siswa yang melakukan kesalahan berarti kita harus bersedia memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat bersalah. Yang kelima, perlu diedukasi waktu dari pihak yang membuat kesalahan, menanyakan kapan akan mulai berkelanjutan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, dari ini semua ada yang ingin tanyakan? Oh, sedikit. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama. Kalau kesepakatan kelas berarti itu kita sepakat dulu dengan anak-anak. Nah, misalnya dari timbul kesepakatan itu baru kita buat keyakinan kelas yang kita jalankan. Tapi setelah Berarti kalau peraturan itu kan ada jangannya, jangan terlambat datang sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Berarti kalau sudah buat keyakinan, berarti contohnya misalnya dari jangan membuang sampah sembarangan. Berarti letakkan sampah pada tempatnya. Berarti itu sudah meyakinkan kita untuk melakukan hal tersebut. Berarti kata-kata itu meyakinkan anak kita itu melakukan hal tersebut. berarti yang kita tulis dengan kesepakatan lagi keyakinan. Keyakinan jelas. Ada lain dari Ibu Erna, Bu ini? Saya udah mengerti, Bu. Nah, di sini sedikit kesimpulan disiplin dapat diterapkan apabila guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu melakukan refleksi dan diri yang baik dan dapat memposisikan diri pada fungsi kontrol yang
kami semua. Semua Dari Ibu Aisyah. sedikit. Ya. Kan di dalam membuat keyakinan atau kesempatan kelas itu jangan digunakan kata perintah dan kata larangan. Ya, betul. Jadi bagaimana? Buatnya misalnya